Pak, Pak Selamat. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Rahma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh di SS, Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan mengenai penyakit paru akibat kerja. Di sini kami ada 3 orang, yaitu Khalifah Nur Maulida, Naufal Zaini Mubarak, dan saya Rahma Widayanti. Next. Nah, pneumokoniosis. Istilah pneumokoniosis berasal dari bahasa Yunani yaitu pneumo yang berarti paru dan konis yang berarti debu. Definisi pneumokoniosis adalah deposisi debu di dalam paru dan terjadinya reaksi jaringan paru akibat deposisi debu tersebut. Menurut WHO, pada tahun 1996, ada beberapa ukuran partikel debu berdasarkan orang yang dapat dicapai pada pneumokoniosis, yaitu yang pertama ada 5-10 mikron, yaitu debu akan ditahan oleh jalan napas bagian atas. Kemudian 3-5 mikron, yaitu debu akan ditahan di jalan napas bagian tengah. Kemudian 1-3 mikron, yaitu debu akan ditempatkan langsung di permukaan dalam paru-paru atau di permukaan alveoli. Data prevalensi pneumokoniosis bervariasi pada tiap negara di dunia. Data SWORD di Inggris pada tahun 1990 sampai 1998 menunjukkan kasus pneumokoniosis sebesar 10%. Di Kanada, kasus pneumokoniosis pada tahun 1992 sampai 1999 sebesar 61%. Jumlah kasus kumulatif pneumokoniosis di Cina pada tahun 1949 sampai 2001 mencapai 569.129 dan sampai pada tahun 2008 mencapai penurunan yaitu 10.963 kasus. Di Amerika Serikat, kematian akibat pneumokoniosis tahun 1968 sampai 2004 mengalami penurunan pada tahun 2004. Ditemukan sebanyak 2.530 kasus kematian. Nah, sedangkan pada data prevalensi pneumokoniosis nasional di Indonesia itu belum ada. Data yang ada adalah penelitian-penelitian berskala kecil pada berbagai industri yang beresiko terjadinya pneumokoniosis. Selanjutnya, ada beberapa jenis penyakit pneumokoniosis yang akan kami bahas, yaitu ada silikosis, asbestosis, beriliosis, dan bisinosis. Selanjutnya. Nah, yang pertama ada silikosis. Silikosis ini dikenal juga dengan istilah Menieresis, grinder asma, dan Potter's rot. Merupakan bentuk penyakit paru akibat pekerjaan yang disebabkan karena menghirup debu silika secara kronik dan ditandai dengan adanya inflamasi dan pembentukan jaringan paru di lesi nodular pada lobus paru bagian atas. Selanjutnya. Kemudian etiologi. Paparan terhadap kristalain silika merupakan penyebab utama penyakit ini, yaitu pasir dan batu masuk ke dalam saluran pernafasan biasanya terjadi karena peledakan, penggerindraan, penghancuran, pengeboran, dan penggilingan batuan. Bisa juga terdapat dari usaha komersial yang menggunakan granit, batu pasir, serta pasir giling atau pembakaran diatomit. Silikosis ini terjadi pada orang-orang yang telah menghirup debu silika selama beberapa tahun. Silika adalah unsur utama dari pasir, sehingga pemaparan biasanya terjadi pada pekerja pemotong batu dan granit, pekerja pengecoran logam, pembuat tembikar, dan buruh tambang logam. Nah, biasanya gejala yang timbul setelah pemaparan ini selama 20 hingga 30 tahun. Tetapi pada peledakan pasir, pembuatan
terowongan dan pembuatan alat pengamplas sabun ini, di mana kadar silika yang dihasilkan itu sangat tinggi, jadi gejala yang timbul itu bisa dalam waktu kurang dari 10 tahun. Selanjutnya patofisiologi atau proses penyakit dari silikosis. Nah, pertama itu ada partikel debu silika. Nah, partikel debu silika ini itu berukuran kecil, bahkan kurang dari 1 mikron. Kemudian lanjut pada retensi silika di alveolus. Nah, di mana silika di sini terhirup melalui pernafasan dan mengendap di ujung akhir saluran nafas, yaitu di saluran bronkiolus, kemudian saluran alveolus, dan alveoli paru. Nah, permukaan silika inilah yang akan menyebabkan produksi hidrogen peroksida, dan radikal bebas senyawa oksigen lainnya. Nah, semua radikal bebas inilah yang nantinya akan merusak lapisan dinding sel tubuh yang sehat dan mematikan protein-protein penting metabolisme sel normal. Selanjutnya, pertahanan tubuh mengeluarkan makrofag. Nah, di sini sistem pertahanan tubuh akan merespon terhadap kehadiran partikel asing tersebut. Kemudian tubuh akan mengeluarkan makrofag atau sel antibodi tubuh dari paru-paru dan diikuti oleh pelepasan senyawa antibodi interleukins. Nah, pelepasan senyawa inilah yang akan membuat tubuh merespon dengan cara meningkatkan suhu tubuh, sehingga gejala awal yang terjadi yaitu adalah demam. Selanjutnya akan terbentuk jaringan parut pada paru-paru. Nah, di sini sistem pernafasan akan terjadi pembelahan sel fibrosis dan memproduksi nodular-nodular dengan ukuran mikroskopik atau silikosis nodular simplex. Semakin lama, semakin banyak pula nodul yang terbentuk, kemudian bergabung menjadi nodul-nodul yang lebih besar, atau disebut dengan silikosis konglomerata. Nah, nodul tersebut akan tertimbun dalam jaringan paru sehingga terjadi fibrosis paru. Nah, fibrosis paru ini adalah kelainan di mana paru menjadi mengeras dan membentuk gambaran seperti skar luka. Nah, kelainan inilah yang akan membantu penegakan diagnosis karena akan terlihat jelas sebagai gambaran putih bulat beraturan dengan ukuran tertentu pada foto rongsen paru. Nah, itulah yang disebut dengan silikosis. Selanjutnya. Kemudian klasifikasi, terdapat 3 jenis silikosis, yaitu ada silikosis kronik, akselerata, dan akut. Nah, silikosis kronik ini merupakan bentuk silikosis yang paling umum terjadi. Silikosis kronik terjadi akibat paparan sejumlah kecil debu silika dalam jangka panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Nodul-nodul peradangan kronis dan jaringan parut akibat silika terbentuk di paru-paru dan kelenjar getah bening dada. Selanjutnya ada silikosis akselerata, yaitu silikosis yang terjadi setelah terpaparnya sejumlah silika yang lebih banyak selama waktu yang lebih pendek, yaitu 5-15 tahun. Peradangan, pembentukan jaringan parut dan gejala-gejalanya terjadi lebih cepat. Silikosis akselerata ini berhubungan dengan berbagai macam gangguan autoimun. Kemudian ada silikosis akut. Nah, silikosis akut ini jarang terjadi, tetapi bersifat sangat fatal jika terjadi. Nah, hal ini terjadi akibat paparan silikosis dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang lebih pendek, terutama partikel debu yang mengandung konsistensi tinggi quartz. Paru-paru sangat meradang dan terisi oleh cairan, sehingga timbul sesak nafas yang hebat dan kadar oksigen darah yang rendah. Nah, pada silikosis simplex dan akselerata ini bisa terjadi fibrosis masif progresif. Fibrosis ini terjadi akibat pembentukan jaringan parut dan menyebabkan kerusakan pada struktur paru yang normal. Selanjutnya, ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya ini dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Nah, pada ringan itu ditandai batuk kering dan pengembangan paru-paru. Pada lansia didapat hiperresonansi karena emfisema. Kemudian yang sedang itu ditandai sesak nafas
Tidak jarang bronchial ronchi terdapat basis paru-paru. Kemudian yang berat itu ditandai dengan sesak nafas yang mengakibatkan cacat total, hipertrofi jantung kanan, dan kegagalan jantung kanan. Selanjutnya. Faktor resikonya itu paling tinggi terjadi pada orang yang bekerja di industri, seperti para pekerja pabrik aspal, produksi beton, penghancuran batu dan beton, pekerjaan penghancuran, pabrik kaca, perbatuan, pertambangan, penggalian, sandblasting, dan pemotongan batu. Selanjutnya. Kemudian manifestasi klinisnya itu berupa demam, batuk, penurunan berat badan, dan gangguan pernafasan yang berat. Diagnosanya itu ada rongsen dada atau CT scan. Nah, tes ini memeriksa paru-paru pasien untuk bekas luka. Kemudian bronkoskopi itu di sini akan dimasukkan tabung panjang dan tipis dengan kamera kecil di ujungnya ke paru-paru pasien untuk memeriksa kerusakan. Kemudian yang ketiga ada biopsi. Nah, biopsi dalam jaringan paru-paru ini nantinya dokter akan memandu jarum melalui dada pasien dan masuk ke dalam paru-paru pasien untuk mengambil sampel nodul. Kemudian sampel ini akan diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat tanda-tanda silikosis. Kemudian ada tes dahak. Nah, tes ini akan membantu mengevaluasi penyakit paru-paru lainnya seperti adanya TB atau tuberkulosis. Selanjutnya ada pengobatan. Nah, pengobatan di sini ada terapi simptomatis seperti pemberian oksigen dan antibiotik apabila terjadi infeksi. Kemudian ada sel based terapi yaitu terhadap silikosis. Terapi berbasis sel ini akan memberikan harapan menjanjikan bagi silikosis karena kunci efektivitas terapi ini adalah penurunan kerusakan jaringan akibat proses fibrosis dan inflamasi, mengurangi apoptosis dan meningkatkan perbaikan dari sel yang rusak. Selanjutnya. Baik, selanjutnya asbestosis. Asbestosis adalah salah satu penyakit paru yang terkait dengan paparan terhadap asbes dalam kurun waktu yang lama. Asbes adalah jenis mineral yang umumnya digunakan untuk atap bangunan. Epidemiologinya, menurut data WHO, sebanyak 1,5 juta orang di seluruh dunia terpapar asbes di tempat kerja setiap tahunnya. Pada tahun 2017, asbestosis menyumbang 15,7% atau 9,100 kasus. Dari total kasus pneumokoniosis di seluruh dunia, bahkan melebihi 80% di Denmark dan Malta. Epidemiologi asbestosis di Indonesia datanya terbatas, namun ada penelitian yang dilakukan oleh Ana Suraya di National Respiratory Hospital di Jakarta selama periode Mei 2018 hingga Agustus 2019 ditemukan sebanyak 336 kasus. Etiologinya, penyakit asbestosis terjadi saat seseorang tidak sengaja menghirup debu yang mengandung serat asbes secara terus-menerus. Serat asbes tersebut selanjutnya terperangkap di dalam kantong udara dalam paru-paru atau alveoli dan membentuk jaringan parut, sehingga paru-paru menjadi kaku. Paru-paru yang kaku menyebabkan organ tersebut tidak dapat mengembang dan mengempis dengan normal. Akibatnya, penderita menjadi sulit bernafas. Kondisi tersebut bisa berkembang lebih parah jika penderita memiliki kebiasaan merokok. Selanjutnya, gejalanya yang pertama yaitu sesak nafas, batuk kering secara terus-menerus, bengek atau mengi, nafsu makan menurun, penurunan berat badan, tubuh terasa sangat lelah, dan nyeri dada atau bahu. Lalu faktor risikonya, yang pertama penambang asbes, lalu pekerja perkapalan, pekerja di jalan kereta api, buruh pabrik, asbes, tukang bangunan, teknisi listrik, dan mekanik. Selanjutnya patofisiologinya, asbestosis karena janan fiber asbes yang bersifat
karsinogenik secara laten lebih dari 20 tahun, akibatnya terjadi fibrosis pada jaringan interstisial paru dan berkembang secara progresif. Komplikasinya yang pertama kanker paru-paru, terutama pada penderita asbestosis yang merokok. Yang kedua mesotelioma atau kanker pada lapisan paru-paru, jantung, perut, atau testis. Yang ketiga penebalan pada pleura, yaitu lapisan yang membungkus paru-paru. Yang keempat efusi atau penumpukan cairan pada pleura. Yang kelima kanker laring. Selanjutnya diagnosa. Yang pertama ronsen dada, CT scan, tes fungsi paru, oksimetri, dan pemeriksaan histologi. Lalu pengobatan. Terapi yang disarankan pada pengidap asbestosis antara lain berhenti merokok, melakukan vaksinasi flu dan pneumokokus, lalu mengikuti senam rehabilitasi paru, lalu pemberian terapi oksigen, lalu pada kondisi yang berat sekali maka dapat dianjurkan untuk melakukan transplantasi paru-paru. Selanjutnya beriliosis. Beriliosis atau beryllium disease adalah suatu peradangan paru-paru yang terjadi akibat menghirup debu atau asap yang mengandung beryllium. Etiologinya pemaparan beryllium terutama terjadi melalui penghirupan asap atau debu beryllium dan kontak langsung melalui kulit yang terluka. Menghirup beryllium bisa menyebabkan dua gejala paru-paru, yaitu pneumonitis kimia akut dan penyakit paru granulomatosa yang disebut penyakit beryllium kronis atau beriliosis. Selanjutnya gejala pada beriliosis terbentuk jaringan abnormal pada paru-paru yang disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Pada keadaan ini, gejala-gejala seperti batuk, gangguan pernapasan, dan penurunan berat badan terjadi secara bertahap. Gejala lainnya yang mungkin ditemukan adalah nyeri dada, nyeri sendi, dan lelah. Selanjutnya diagnosisnya ronsen dan CT scan dada, serta memenuhi kriteria yang pertama adanya riwayat pemaparan beryllium, hasil positif dari pemeriksaan beryllium limfotik, profil proliferation test terhadap darah atau bronchoalveolar leakage. Yang kedua adanya granuloma non gaseosa pada biopsi paru. Yang ketiga, jika hasil BLPT positif tetapi hasil biopsinya negatif, maka tidak dikatakan menderita beriliosis. Hanya dikatakan telah tersensitisasi oleh beryllium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada pengobatan dari beriliosis. Pengobatan terpilih adalah kortikosteroid. Belum ada kesepakatan mengenai dosis maupun lamanya pemberian kortikosteroid. Pada awalnya diberikan prednison per oral melalui mulut dengan dosis 20-40 mg per hari selama 4-6 minggu. Selanjutnya dosisnya diturunkan sesuai dengan respon klinis yang terjadi. Pencegahannya yaitu penyakit beryllium bisa dicegah dengan cara membatasi dengan ketat paparan terhadap beryllium. Selanjutnya ada bisinosis. Bisinosis ini adalah penyakit pneumokoniosis yang disebabkan oleh pencemaran debu nafas atau serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam paru-paru. Next. Epidemiologinya, jumlah kasus di lapangan menurun pada beberapa negara Eropa, namun justru meningkat secara global. Penyakit ini umumnya tidak terjadi pada industri yang mengolah kapas yang telah diproses menjadi bahan benang atau produk lain.
Di Amerika Serikat, bisinosis terjadi hampir eksklusif pada orang-orang yang bekerja dengan kapas yang belum diolah. Orang-orang yang membuka bal kapas saat tahap pertama pengolahan memiliki resiko yang paling tinggi untuk terkena penyakit ini. Terdapat juga jenis bisinosis yang disebut dengan grain worker lung yang muncul pada orang-orang yang bekerja dengan gandum. Next. Patogenesisnya dari John B. Ward 2010 mengatakan bahwa patogenesis bisinosis sebenarnya tidak benar-benar dipahami. Namun tampaknya diawali dengan inhalasi beberapa komponen aktif dalam brek daun di sekitar dahan bola kapas yang menyebabkan pelepasan histamin dari sel mast di dalam paru. Pelepasan histamin tersebut menyebabkan timbulnya gejala pada hari pertama kerja setelah libur hari Minggu. Selanjutnya mengungkapkan bahwa inhalasi debu organik lebih menyebabkan reaksi jalan nafas daripada reaksi alveolar, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya bisinosis diakibatkan oleh terjadinya penyempitan jalan nafas karena menghirup debu nafas rami, serat rami, atau goni. Next. Etiologi dari penyakit bisinosis ini sangat langka. Penyakit ini disebabkan akibat menghirup partikel atau serat yang berasal dari rami, flek, dan kapas. Oleh karena itu, bisinosis seringkali disebut sebagai brown lung disease. Next. Tanda dan gejala dari bisinosis yaitu terdapat riwayat pemaparan debu dari pabrik tekstil. Gejala semakin memburuk pada hari-hari kerja, gejala membaik jika penderita jauh dari tempat bekerja, dada terasa sesak, dan batuk. Gejala bisinosis yang umum terjadi yaitu seperti rasa tertekan di dada, mengi, batuk. Gejala bisinosis yang parah bisa terjadi demam, nyeri otot, dan persendian, menggigil, rasa lelah, dan batuk kering. Faktor risikonya yaitu merokok, asma, alergi. Dan diagnosa dari bisinosis ini bisa dilakukan pemeriksaan seperti ronsen dada dan tes fungsi paru. Pengobatannya yang terpenting adalah menghilangkan sumber pemaparan dari bahan penyebab. Untuk meringankan gejala, biasanya diberikan bronchodilator, baik dalam bentuk sirup atau albuterol maupun tablet atau teopilin. Pada kasus yang lebih berat, biasanya diberikan kortikosteroid. Next. Ya, sekian dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan. Ada yang mau komentar? Ya. Oke, terima kasih. Baik sekali. Cuman Anda masih belum masuk ke ranah fisioterapinya. Ya. Jadi bagaimana pemeriksaan fisioterapinya dan bagaimana intervensi fisioterapinya. Secara garis besar, jadi penyakit ini merupakan penyakit restriktif, ya, penyakit yang mengakibatkan gangguan difusi, perfusi daripada alveoli, baik itu karena debu silikon maupun debu dari benang atau basilis, ya. Kemudian juga debu-debu yang lain. Nah, secara global tentunya Anda sebagai fisioterapi berpedoman pada tanda dan gejalanya. Ya, pada tanda dan gejalanya. Nah, pada tanda dan gejala itu bagaimana Anda memeriksa, mengasesmen untuk menegakkan diagnosis fisioterapi. Jadi bukan diagnosis medis maupun pengobatan medis, karena jurnal yang Anda ambil lebih banyak fokus pada medis, sedangkan mestinya ke arah fisioterapinya. Nah, pada problemnya terutama yang terkait dengan polusi ini, tentunya ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pencegahan. Bagaimana mencegah supaya tidak terjadi penghirupan polusi, ya, sehingga alat-alat safety atau alat-alat keamanan di tempat-tempat pabrik betul-betul dilakukan dengan baik, ya, alat-alat proteksinya, misalkan pakai masker, pakai penyedotan udara dan lain sebagainya, itu dipertimbangkan untuk menghindarkan faktor-faktor penghirupan debu, ya. Makanya kadang-kadang kalau misalkan kenapa di pabrik-pabrik pemotongan batu dan lain sebagainya itu mesin harus dilakukan dengan air, ya, supaya debu-debunya itu lebih berkurang, ya, itu dalam proteksinya, ya. Kemudian menyedot atau divakum udara langsung masuk ke daerah yang bebas, tidak mengenai orangnya. Itu coba dipikirkan bagaimana menurunkan debu itu masuk kepada saluran napas manusia supaya aman. Yang kedua, tentunya kalau sudah terjadi, Anda lebih berfokus pada problematik anatomi, fisiologi, aktivitas fungsional, ya. Nah, anatomi fisiologi tentunya sangat berkaitan dengan medis, ya. Apa yang kena? Prinsipnya di situ kena pada daerah difusi dan perfusinya, tempat pertukaran O2 dan CO2, yaitu di alveoli, bronkus, respiratoris, ya. Sehingga tadi dikatakan bahwa debu itu kan digolongkan menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok paling kecil, kelompok sedang, dan kelompok besar. Kelompok besar biasanya akan kena saluran napas bagian atas, kelompok sedang tengah, dan yang kecil-kecil itu adalah daerah alveoli. Sehingga terutama terkait dengan tingkat pencegahannya, maka masker itu akan mengurangi yang besar, ya, yang besar, ya, sampai sedang. Sedangkan untuk yang kecil kadang-kadang juga kurang terdeteksi untuk masker yang umum dipakai. Tetapi kalau misalkan dia pakai masker kesehatan biasanya akan lebih aman. Tetapi kan akan nyesek, ya, pasien akan, orang kerja akan timbul tidak tahan karena oksigennya otomatis akan kurang. Sehingga antara pencegahan penyedotan, pelembapan partikel, kemudian pencegahan masker itu sangat penting untuk kasus-kasus polusi, ya. Kemudian tindakannya, pengobatan fisioterapinya tergantung tadi problemnya, problem ringan, sedang, beratnya, ya. Yang problem ringan, tanda dan gejalanya, ya, itu apa yang bisa Anda lakukan? Kalau nebulizer gimana? Kalau misalkan untuk latihan pernapasan apa? Ya. Kemudian untuk senam apa? Sehingga orang yang bekerja di tempat-tempat pabrik yang terutama polusinya tinggi, ya, itu harus melakukan keseimbangan antara gizi, olahraga, kerja, itu harus seimbang, ya. Nah, kasus-kasus yang sudah masuk rumah sakit kemudian dirujuk ke fisioterapi, tentunya berdasarkan problematik fisioterapinya, ya. Ada sesak napas. Sesak napas tentunya yang terkait adalah kaitannya dengan latihan-latihan inspirasi, ya. Meningkatkan fleksibilitas paru-paru, meningkatkan fleksibilitas alveoli, ya, dengan cara misalkan tarik napas, tahan sejenak, kemudian diekspirasikan, ya. Jadi lebih diutamakan untuk fleksibilitas alveoli.
Caranya yaitu dengan inspiratory exercise breathing. Ya. Inspirasi exercise breathing. Ya, misalkan dengan TEE, thoracal ekspansi exercise, dengan ACBT, active cycle breathing technique, itu akan sangat bermanfaat pada kasus-kasus gangguan terhirupnya debu-debu, baik itu asbes maupun dari debu batu atau mungkin dari serat-serat kain, itu sangat efektif. Sehingga nanti kita harapkan seorang fisioterapi itu bisa melakukan senam rutin di tempat-tempat pabrik, ya, melakukan senam rutin pagi, misalkan senam sebelum kerja, senam dulu, ya, supaya apa? Supaya bisa meningkatkan fleksibilitas paru-paru, meningkatkan daya paru-paru yang baik. Nah, itu dilakukan secara rutin. Karena bidang fisioterapi adalah mengatasi problem dan meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Kemudian kalau sudah ventilasinya bagus, ya, elastisitasnya baik, diharapkan daya tahannya akan meningkat. Kemudian problem yang lain yang paling sulit biasanya memang ada abses, ya, ada abses. Nah, tentunya kalau abses, kita fisioterapi masuk pada saat-saat awal sampai akhir. Kalau misalkan dirawat, abses ya positioning, mencari paru-paru mana yang masih bagus ditingkatkan, kemudian daerah yang lebih jelek itu diistirahatkan, dan tentunya ini yang paling sulit bagi fisioterapi adalah mana paru-parunya yang masih bagus, mana paru-parunya yang sudah jelek. Nah, di situ Anda bisa melihat dari rongsen fotonya. Kalau rongsen fotonya masih hitam, berarti masih bagus. Kalau rongsen fotonya itu sudah bercak-bercak putih, berarti jelek. Nah, fisioterapi bagaimana melatihnya? Aktifkan paru-paru yang masih buram, yang masih bagus, ya, yang hitam. Yang hitam diaktifkan dulu. Kalau paru-paru atas, berarti Anda melatih untuk latihan napas bagian atas dulu. Baru nanti bagian yang jelek, yang kena. Jadi Anda bisa memilih paru-paru mana yang kena, atas, kanan, kiri, bawah, minimal 4 tempat. Paru-parunya yang baik atas, kanan, kiri, atau bawah. Nah, yang baik diaktifkan. Diaktifkan. Baru nanti digunakan secara keseluruhan. Nah, tekniknya dengan menggunakan segmental breathing exercise. Ya, segmental breathing exercise. Saya menghargai Anda paparan, tetapi tolong nanti disesuaikan dengan bidang Anda. Tunggu sebentar, baru ada pesawat. Ya, jadi di bidang Anda. Ya, karena memang Anda mencari rujukan itu adalah paling mudah kalau mencari rujukan dokter sama perawat. Tapi untuk mencari jurnal atau rujukan dari fisioterapi terbatas, ya. Sehingga carilah rujukan-rujukan yang memang sesuai dengan bidang Anda. Ya, Anda akan berkecimpung di fisioterapi, tentunya rujukannya adalah fisioterapinya. Nah, fisiologinya, problem anatominya tadi sudah, ya, misalkan problem anatomi kan terkait dengan mana paru-paru yang mengembang, mana paru-paru yang tidak mengembang, atau paru-paru mana yang kena, mana paru-paru yang tidak kena, kemudian jalan napasnya masih terganggu atau masih bagus, sangkar toraknya, ya, posisinya badan, struktur torak, itu penegakan fisioterapinya Anda ke sana. Anatomi yang terkait dengan apa yang bisa Anda lakukan. Prinsipnya itu kan Anda belajar apa yang
bisa Anda lakukan. Jangan mempelajarin yang Anda tidak bisa lakukan. Ya, pelajarin yang bisa Anda lakukan. Seorang fisioterapi, ya, kan obat-obatan nanti sangat tergantung sama dokter. Kalau misalkan berikan nebulizer, ya sangat tergantung karena itu tugas limpahan. Tetapi yang pokok fisioterapi kan terkait dengan kapasitas fisik, gangguan gerak dan fungsional. Gangguan gerak dan fungsional. Jadi apa yang bisa Anda lakukan, ya, misalkan terkait dengan bagaimana mengembangkan paru, bagaimana meningkatkan fungsi paru, bagaimana meningkatkan fungsi torak, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi masalah. Ya, kalau tidak terjadi masalah, itu kan edukasinya, ya. Edukasi itu boleh juga, kan itu haknya orang banyak. Ya, perawat juga bisa mencegah, SKM atau kesehatan masyarakat mencegah, fisioterapi mencegah, dokter mencegah. Nah, itu semua harus masuk ini edukasi kepada orang yang bekerja di tempat pabrik yang kemungkinan akan kena asbes, kena basilika, kemudian kena debu kain. Itu semua bisa dengan proteksi untuk pencegahannya. Ya, bagaimana mencegahnya? Sekarang kan ada namanya daerah tekanan negatif, ruangan negatif. Itu disedot kutub yang memang tersalurkan untuk pembuangan sampah. Nah, kaitannya dengan kasus-kasus yang nanti terjadi kan biasanya itu masuk restriktif, masuk dalam kelompok gangguan pertukaran dan perfusi O2 dan CO2. Latihannya lebih menekankan ke inspirasi, ya, bukan menekankan pada ekspirasi. Ya, jadi tentunya kalau breathing, kalau normal Anda lakukan itu kan tarik napasnya 1, buang napasnya 2. Ya. Tapi kalau kasus-kasus seperti ini harus dibalik. Tarik napasnya 2, buang napasnya 1. Atau tarik napasnya lebih lama, buang napasnya lebih cepat. Karena kasus-kasus ini memerlukan inspiratory exercise training atau breathing training. Ya, latihan-latihan napas inspirasi. Sehingga latihannya ditekankan pada inspirasinya. Jangan menekankan pada ekspirasi. Balik perbandingannya, normalnya itu 1:2. Kalau kita ngelatih harus kebalikannya, 2:1. Misalnya 4 detik inspirasi, 2 detik ekspirasi. Jadi inspirasinya lebih panjang. Tujuannya apa? Untuk membuat fleksibilitas alveoli. Kedua, untuk supaya udara masuk dalam paru-paru lebih lama, sehingga kesempatan untuk defusi, perfusi lebih tinggi. Membuat elastisitas alveolinya tinggi. Kemudian meningkatkan penangkapan oksigen oleh darah. Jadi intinya latihan inspiratory breathing adalah untuk meningkatkan fleksibilitas paru, ya, kemudian memperlama udara dalam paru-paru. Perfusi atau defusi fisiologinya kan akan lemah. Ya. Difusi, perfusi akan lemah kalau alveolinya itu tebal. Dinding alveolinya tebal. Ya. Udara atmosfernya rendah. Oksigennya rendah. Sehingga kalau kita membuat latihan
supaya elastisitas alveoli meningkat. Ya, kemudian penangkapan oksigennya meningkat. Udara yang ada di dalam alveoli lebih lama sehingga akan mudah ditangkap oleh darah kita untuk disuplai ke seluruh tubuh. Nah, tetap Anda latihan nomor 1 adalah aktif expiratory breathing technique, aktif inspiratory breathing technique. Apakah itu melalui breathing, melalui senam, melalui aktivitas supaya nggak bosen, itu harus dilakukan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau mau nanya. Anda sudah baca yang terkait dengan fisioterapinya, ya, terkait dengan fisioterapinya. Monggo dari semua maupun pemapar maupun dari audiens, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Interupsi kelompok. Ya. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Giska Ramadianti, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok dan Pak Selamat. Menurut kelompok kalian, untuk penata laksanaan fisioterapi yang tepat dilakukan pada penyakit beriliosis dan bisinosis selain menggunakan terapi obat yang sudah dijelaskan di dalam PPT, itu apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan dari pemapar, ada yang menjawab. Pemapar? Ya, Apa Pak. tadi? Ya. Ya. Bentar ya, Pak. Kalau Anda menyimak apa yang saya terangkan tadi, Anda mesti nangkep. Ya, dari kelompok izin menjawab ya. Mungkin kalau menurut kami selain menggunakan obat bronchodilator dan kortikosteroid inhalasi, pasien dengan bisinosis dan beriliosis ini juga bisa kita juga bisa memberikan terapi oksigen. Namun oksigen terapi ini diberikan bila ditemukan kadar oksigen yang rendah dalam darah. Terus kita juga bisa membantu meredakan jalan nafasnya menggunakan nebulizer dan latihan pernafasan serta aktivitas fisik seperti yoga dan jalan kaki juga bisa membantu. Terus terapi dada atau fisioterapi juga membantu terjadi penyakit paru kronik di sini. Mungkin dari kelompok ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ya, ya, oke. Jadi pertama kan harus ada pencegahan. Kita edukasikan kepada masyarakat yang kerja di pabrik atau di tambang, ya. Bagaimana memproteksi debu-debu itu supaya mengurangi ke dalam tubuh. Yang satu, tadi sudah saya sebutkan, bisa disedot atau divakum, bisa dikasih air debu-debunya. Kalau misalkan gergaji batu itu kan selain mengurangi panasnya mesin atau gergajinya supaya nggak panas, tetapi sebetulnya lebih banyak supaya debunya tidak berhamburan. Ya. Yang kedua disedot, divakum. Yang ketiga pakai masker. Pada umumnya masyarakat tambang itu malas pakai masker. Kenapa? Karena nyesek, karena oksigennya kan tambah kurang. Tetapi sebetulnya itu akan mengurangi debu-debu yang masuk ke dalam paru-paru. Proteksi, ya, pencegahannya. Yang kedua, kalau sudah terjadi tindakannya sesuai problemnya, ya, sesuai problemnya. Kalau misalkan sesak napas, nah sesak napasnya itu karena apa?
oksigennya kurang, kasih oksigen. Ya, kalau oksigennya sudah tambah, tetapi karena darahnya HB-nya rendah, tingkatkan HB-nya. Meningkatkan HB kan nanti dengan gizi dan makanan yang seimbang supaya HB-nya naik. Jadi problemnya, Anda selalu problem oriented. Ya. Kalau misalkan sesak napas ada dahak, ada bronkus yang menyempit. Kalau bronkusnya menyempit karena dahak, keluarkan dahaknya, bersihkan dahaknya. Ya. Tapi kalau misalkan sudah kemampuannya beraktivitas rendah, problem HB-nya sudah baik, ya, jalan napasnya sudah bagus, tapi kemampuan fungsionalnya berkurang, maka latihan fungsional, ya, breathing, jalan, aerobik, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kapasitas fungsionalnya atau meningkatkan aktivitas dan partisipasinya. Nah, problemnya tadi coba lihat di salah satu aja, Mbak, yang paparan, misalkan asbes, yang karena asbes misalkan. Coba ada tanda dan gejalanya kan di situ. Silakan, coba dilihat lagi, sampaikan. Ada tanda dan gejalanya. Di-share aja. Yang menampilkan tadi siapa? Rahma. Iya Bapak, ini Ya. ada gejala dari. Di-share aja, dipaparin, ditampilkan aja. Iya, ini Bapak sudah Ya. sudah terlihat? Belum? Belum kamu share? Di saya sudah terlihat Pak, di yang lain gimana? Belum. Itu gambarmu sendiri yang kelihatan. Atau saya yang nggak masuk. Lainnya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Oke, saya malah Anda gambar Anda. Ntar dulu, tunggu sebentar. Apanya nih? Sabar. Ya coba baca aja. Satu apa? Tanda gejalanya. Iya, ada sesak nafas, batuk kering Ya, secara. sesak napas kan tadi udah. Ya. Pemeriksaannya udah tahu. Pemeriksaannya misalkan dari RR-nya, kemudian penyebabnya sesak napas dicari. Kenapa sesak napas? Karena sesak napas itu kan problem umum. Apakah HB-nya, apakah paru-parunya, kalau paru-paru apa metabolismenya, itu harus dicari. Kenapa dia sesak napas? Apa jantungnya, apa parunya, atau dahak, atau apa? Ya karena sesak napas itu umum. Dicari dulu problemnya, penyebab sesak napas. Ya, tapi paling utama kalau ada orang sesak napas kan tindakannya pasti oksigen atau relaksasi. Ya, kedua apa? Kedua, batuk kering secara terus-menerus. Nah, batuk kering. Kalau batuk kering kan mestinya Anda bisa memberikan, dianjurkan orang-orang yang di pabrik itu harus banyak minum. Kemudian
nebulizer, ya, nebulizer dengan NaCl atau dengan uap air, ya, supaya paru-parunya tidak kering, ya. Kalau perlu, misalkan Anda bisa memberikan uap air panas, ya, ambil air panas kemudian dihirup pelan-pelan, tapi jangan panas sekali, ya, supaya udaranya lembab sehingga orang itu bisa masuk dalam paru-paru uap airnya, ya. Namanya apa? Humidifikasi. Humidifikasi itu air panas ditaruh di baskom sedikit, kemudian menguap, uapnya itu dihirup, ya, supaya masuk dalam paru-paru. Sehingga orang-orang pabrik yang memang keadaannya ringan untuk selalu melembabkan paru-parunya karena paru-parunya kering, batuk kering. Next, selain batuk kering, selanjutnya bengek atau mengi. ya. Nah, mengi ini kan karena penyempitan bronkus, ya, relaksasi, ya. Relaksasinya apakah harus stretching, harus mobilitas. Jadi kalau orang kerja di pabrik, karena sering kadang-kadang yang capek tidak seluruh tubuh, tapi organ-organ tertentu. Nah, pada organ lainnya harus difleksibilitaskan, ya. Supaya apa? Supaya fleksibilitasnya naik sehingga aktivitasnya menjadi maksimal. Ya. Next, apa lagi? Selanjutnya ada nafsu makan menurun. Ya. Jadi kalau nafsu makan menurun, ya semua orang ya harus dipaksa. Ini orang makan. Tunggu sebentar, ada telepon ya. Halo? 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 Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Kedengaran? Pak. Ya, tadi mati. Oke, jadi kalau Anda lihat situ, ya, mengi itu kan berarti bronkusnya menyempit. Bagaimana cara mengatasi spasma bronkus? Ya, bronkusnya kasih relaksasi, pakai heating, pakai massage, pakai bronkodilatator atau nebulizer dengan bronkodilatator, ya.
Kemudian apa namanya, relaksasinya kan bisa kamu punyanya apa? IR boleh, diatermi boleh, ultrasonik paravertebral boleh, ya. Ultrasonik paravertebral boleh. Jangan kanan kiri vertebral di apa namanya? Di torakal berapa? 6 sampai 4, ya. Torakal samping medial, medial daripada skapula, ya, medial skapula. Jadi antara skapula kanan kiri itu di ultrason, atau di servikal 3, 4, 5, ya, itu di ultrason supaya rileks bronkusnya. Anda bisa untuk mengatasi spasme bronkus itu ultrason, ya. Di mana yang di ultrason? Di servikal 3, 4, 5 kanan kiri. Kemudian di kanan kiri daripada margo medialis scapula atau paravertebral daerah scapula. IR boleh, diatermi boleh, MWD boleh, ya. Kemudian untuk nebulizer boleh. Jadi banyak pilihan mana yang bisa Anda lakukan. Kemudian nafsu makan menurun, ya bagaimana memberikan suplemen untuk nafsu makan, ya. Kemudian penurunan berat badan. Nah, ini biasanya kan radang kronis selalu akan mengakibatkan penurunan berat badan, ya. Radang kronis itu selalu akan nafsu turun, oksigen turun, ya. Maka karena ada radang ya harus dihentikan itu radangnya. Lelah, ya kurangin beban aktivitasnya. Nyeri dada dan bahu biasanya karena spasme otot-otot pembantu pernapasan, ya. Relaksasikan otot-otot pembantu pernapasannya. Jadi Anda belum menyentuh tindakan-tindakan yang terkait dengan fisioterapinya. Tolong nanti dikombinasi apa yang saya sampaikan, dimasukkan dalam tulisan Anda, diperbaikin. Oke, terima kasih. Lanjut, yang lainnya, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya, interupsi, izin bertanya kelompok. Ya. Iya, Zaid, silakan. Perkenalkan, nama saya Zaid, izin bertanya. Buat penyakit akibat kerja ini kan polusi ya, bentuknya itu kan kayak benda kasar walaupun kecil. Tapi kan kita punya di hidung itu ada bulu hidung sama lendir di hidung. Buat fungsinya itu menyaring udara sama benda asing gitu kan. Nah, itu kenapa bisa terjadi penyakit-penyakit seperti yang sudah dijelaskan? Apakah debu-debu itu enggak tersaring atau gimana gitu? Terima kasih. Oke, jadi memang tadi kan dikatakan bulu hidung, lendir itu kan terbatas kemampuannya. Ya kalau terlalu banyak lendir atau terlalu banyak debu yang masuk, ya nggak akan mampu. Ya, jadi kalau Anda misalnya Anda satu orang, ya menjamu misalkan 50 orang sendirian, nggak mampu. Ya, Anda seorang diri ngerjain pasien misalkan sampai 50, ya nggak mampu. Nah, itulah keterbatasan tubuh kita. Jadi kemampuan lendir, kemampuan bulu hidung tidak mampu untuk menyaring debu-debu, partikel-partikel yang terus-menerus, dan pasti ada yang lolos. Nah, yang lolos itu lama-lama menjadi numpuk, ya menjadi tinggi. Sebetulnya di bronkus sendiri ada dahak, ada cairan, itu juga untuk menangkap partikel-partikel yang masuk ke dalam paru-paru. Maka kita tidak pernah membersihkan paru-paru karena dengan dahak yang kita keluarkan, itu berarti ada debu-debu yang bisa kita buang. Tapi kan terbatas jumlahnya. Kalau kita normal dengan keadaan umum, polusi yang umum, paru-paru mampu. Tetapi kalau misalkan
itu di pabrik yang polusinya sangat tinggi, ya itu bulu hidung, lendir bronkus nggak mampu sehingga tetap lolos sampai ke alveoli dan nempel di alveoli. Nah kalau nempel di alveoli, patologinya tadi kan bisa mengakibatkan peradangan, inflamasi, benda asing. Benda asing yang nempel pada tubuh kita pasti ada reaksi tubuh kita untuk mengatasi. Nah kalau itu tidak mampu, makropaknya itu tidak mampu makan benda asing tadi, ya akhirnya akan berlebihan, ya maka terjadi abses, terjadi radang. Nah radang itulah yang akan mengakibatkan fungsi paru-paru jadi menurun. Tadi sudah disebutkan patologinya, bagaimana proses mulai dari masuk, mulai dari partikelnya besar kecil dan lain sebagainya, itu akan masuk ke dalam paru-paru, sehingga daya tahan kita yang akan mengatasi masalah. Kalau masalahnya kecil, mungkin badan kita mampu. Tapi kalau tiap hari memang pekerjaannya tiap hari di situ, numpuk itu, ya partikel-partikelnya numpuk. Maka ada tekniknya ya salah satu tadi yang saya sebutkan, pertama proteksi. Bagaimana mencegah supaya debu itu berkurang. Kenapa Anda pada masa pandemi? Kenapa pada masa pandemi Anda harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak? Kenapa? Karena untuk proteksi, untuk pencegahan. Ya, nah di pabrik tentunya ada namanya alat-alat safety, keselamatan kesehatan kerja. Nah itu dioptimalkan. Alat-alat kesehatan kerja dioptimalkan. Salah satunya melembabkan debu, memberi air, ya. Kedua, vakum, menyedot debu. Ketiga, pakai masker, ya. Kemudian yang keempat, berikan tambahan gizi-gizi, suplemen-suplemen untuk meningkatkan nafsu makan. Itu adalah faktor-faktor yang untuk mencegah. Tapi kalau ada terjadi kasus, ditanganin, udah masuk rumah sakit, kembali lagi ke problem rumah sakit, fisioterapi rumah sakit. Kalau sesak napas apa? Kalau kering apa? Kering inhalasi. Kalau sesak napas apa? Kasih oksigen. Kalau kemampuannya rendah apa? Latihan aerobik, ya, latihan fungsional. Kembali. Oke? Ya, lain lagi? Ada yang mau nanya lagi? Ya, tolong dimatikan anunya, videomu. Videonya dimatikan. Tutup. Stop videomu. Said ya? Oh iya Pak. Kenapa Pak? Dimatiin aja Pak. Iya, videonya matiin. Ada yang mau nanya lagi? Videonya aja matiin. Iya baik, terima kasih Pak. Iya. Oke, ada yang nanya lagi? Silakan. Interupsi kelompok. Ya. Izin Masih ada bertanya. yang paparan lagi? Apa Mbak, mau apa? Ya, izin bertanya Pak sama kelompok. Oh apa? Ya silakan. Saya perwakilan dari kelompok 9 izin bertanya, bagaimana sih kita bisa tahu jika pasien tersebut terkena penyakit silokosis hanya dari segi demam dan batuk? Sedangkan untuk gejala demam sama batuk ini kan banyak penyebabnya, Pak. Nah, Ya. Apakah ada gejala yang lebih tepat untuk menunjukkan penyakit silikosis ini? Ya. Jadi itu simpel aja. Kan Anda bisa nanya, kamu kerjanya di mana? Kalau kerjanya misalkan itu di tempat-tempat yang banyak mengandung silikon, ya akan terkena. Kalau dia kerja di tambang batu, pemotongan batu-batu, pasti arahnya ke debu-debu silikon. Tapi kalau misalkan
kerjanya di tempat pembuatan asbes, pembuatan batako, pembuatan ada semen, ada lain-lain, pasti akan mengarah penyakit itu. Jadi Anda bisa anamnesa dari Anda kerja di bagian apa. Pasti nanti mengarah, debunya pasti arah tempat kerjanya itu. Oke? Iya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, masih ada yang paparan lagi nggak? Soalnya udah jam 11:04. Bapak, interupsi Pak. Ya, Ya, perkenalkan saya Putri Nabila selaku Sipen mata kuliah Kegawat Daruratan. Izin bertanya Pak, apakah besok Bapak dapat masuk di jadwal Kegawat Daruratan Pak? besok itu hari Rabu. Iya, hari Rabu Pak. Jam 7:30 sampai jam 12. Di Poltekkes 3. Iya Pak, betul Pak. Ya. Jam berapa? Dari 7:30 sampai jam 12 Pak. Ya, 7:30 ya. Jam Oh iya, baik. 7 aja kenapa? Ya, 7:30 nggak apa-apa. Iya, baik Pak. 7:30 ya. Di Iya kampus Pak. ya. Ya. Oke. Ada masih paparan? Ya, izin menjawab, Pak. Sudah tidak ada kelompok yang paparin lagi, Pak. Nggak ada. Oke. Jadi kalau gitu selesai cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau mau nanya yang lainnya silahkan. Tidak terbatas pada kesehatan kerja. Silahkan. Mau nanya yang lain-lain terkait dengan kardiorespirasi silahkan. Masih ada 15 menit. Yang terkait dengan kardiorespirasi. Ada yang mau ditanyakan enggak? Interupsi Pak. Ya. Iya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Mila Amalia. Izin bertanya Pak, apakah ada dampak gitu Pak bagi orang yang sering di ronsen di bagian dadanya, di bagian badannya, ke paru-parunya dan di saluran pernapasannya gitu Pak, karena sering di ronsen, jadi kayak ada efek dari radiasinya gitu Pak. Ya, sebetulnya ya jarang karena orang mau di ronsen itu kan nggak ada tiap hari, ya, tiap hari biasanya cuma sebulan sekali, paling lama seminggu, 2 minggu sekali. Jadi kalau nggak ada yang di ronsen sampai sehari 12 kali kan nggak ada, ya, sehingga tingkat kerusakan jaringan sama perbaikan jaringan pada manusia itu jarang, ya. Jadi dampak orang yang kena rongsen itu negatif sekali, ya. Tidak usah takut. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, apalagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Lainnya? Bapak izin bertanya. Ya, apa? Ya Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Oliver Maulida. Izin bertanya mengenai obat kortikosteroid Bapak. Ya, kenapa? Nah, kalau misal udah bertahun-tahun kita konsumsi obat kortikosteroid, Ya kan jangan kalau lah. ya Bapak, misal kalau nggak konsumsi itu kan nanti akan timbul peradangan gitu ya Pak. Nanti kan nafasnya jadi kayak tersengal-sengal gitu. Nah, kalau kita kayak stop gitu, nanti peradangannya akan muncul lagi. Jadi baiknya itu gimana ya Pak?
Ya, jadi kortikosteroid itu kan dampaknya sangat tinggi ya. Nah, kalau tidak terpaksa jangan pakai kortikosteroid ya. Karena apa dampaknya? Ketagihan, keracunan ya. Sehingga kita kalau bisa ya ganti nama, ganti lain, ganti komposisi ya. Dan kita biasanya menggunakan obat-obatan kan tidak terus-terusan, pasti ada batas waktu. Misalnya satu periode itu 5 hari ya, itu pasti diganti, terutama obat-obat obat-obat parenzim ya, obat-obat yang sifatnya mengganggu hormon-hormon. Nah itu kalau misalkan Anda sudah mengkonsumsi sebulan 2 bulan, konsultasikan karena dokter kan akan mengerti ya untuk dampak-dampaknya. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi obat-obat yang terutama yang signifikan terhadap komplikasinya itu dengan sendirinya ya. Apakah itu narkoba, apakah itu kortikosteroid. Biasanya kortikosteroid dipakai untuk orang-orang alergi, ya. Nah, kalau itu terus-terusan ya berdampak jelek. Nah, ganti obat yang lain. Sehingga pengaruh negatifnya akan berkurang. Terutama pada hati dan ginjal. Ya, karena yang nggak tahan nanti hati sama ginjalnya. Hati terus menetralisir racun yang berlebihan. Ginjal menyaring racun-racun yang berlebihan. Dan itu akan berdampak negatif. Ya, bisa gagal hati, gagal ginjal. Maka harus dihilangkan dulu beberapa minggu. Misalkan kan obat itu dikonsumsi 3-5 hari. Setelah 3-5 hari, redakan dulu. Ya, seminggu 2 minggu, nanti obatin lagi. Yang jadi masalah adalah orang yang alergi, orang alergi itu kan sebetulnya bodohnya sendiri. Artinya bodohnya sendiri apa? Sudah tahu, nggak tahan, nekat. Jadi kalau misalkan orang sudah nggak tahan terhadap sesuatu, ya jangan mengkonsumsi, jangan makan, jangan mendekat. Kalau Anda udah misalkan contoh, saya alergi udang. Ya. Nah, kalau misalkan Anda alergi udang terus-terusan, Anda malah senengannya udang, ya Anda sendiri yang salah. Bagaimana Anda menghindarkan udang itu boleh makan tapi terbatas, jangan terus berlebihan. Misalkan orang alergi ikan laut, ya hindarkan. Kita tidak akan mati kok tanpa makan ikan, misalkan. Vegetarian itu sehat semua. Ya, jadi kita seorang manusia harus tahu apa kelemahan diri kita, apa kekurangan kita, itu yang kita hindarkan. Kalau kita alergi udang, udah makan sekedarnya aja, kepingin makan. Tapi jangan tiap hari makan udang. Kalau hanya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, wajar. Ya, kalau misalkan orang yang alergi ikan laut, ya ngapain sih? Kan masih banyak makanan lain yang bisa kita konsumsi. Ada daging, ada ayam, dan lain sebagainya. Atau kalau kita sama sekali nggak makan binatang pun nggak akan mati. Nggak akan mati. Ada makan sayuran, makan kedelai, makan singkong, makan umbi-umbian atau vegetarian, ya itu akan sehat. Banyak orang yang agamanya vegetarian itu sehat. Ya, jadi kurangin konsumsi obat itu, minum kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa, jangan itu dianggap makanan, karena itu racun. Ya, oke, hindarkan sedikit mungkin konsumsi obat. Yang baik mencegah, supaya mencegah tidak lulus gimana? Supaya mencegah tidak lulus gimana ya? Belajar terus. Ya, Khalifah hebat.
kuat. Bagus, Khalifah baik. Ya. Oke, terima kasih Khalifah, Nur Maulida. Ya, terima kasih kembali Bapak. Ya. Oke. Ada lagi? Bapak, Satu instruksi, pertanyaan Pak. lagi. Bapak, Ya. instruksi. Izin Pak. konfirmasi, Pak, mengenai mata kuliah kegawat darurat besok melalui Zoom atau tatap muka ya, Pak? Maunya apa? Mau Zoom aja? Mau Zoom aja? Zoom aja ya? Iya, Pak. Ya dah. Terima kasih. Aku soalnya baru sakit gigi, baru meriang, jadi untuk keluar juga masih terbatas. Makasih ya. Nge-Zoom aja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup. Afifah, Putri, Nabila, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Tolong yang membuat presentasi tadi diperbaikin, masukkan intervensi fisioterapinya. Ya, tadi udah saya singgung problemnya, lihat dari problemnya, kemudian ada dua, yaitu preventif sama terapeutik. Preventif sama terapeutik. Preventifnya adalah pencegahan, ada beberapa, ada 4 atau 5 item. Saya ulangin, item pertama mengurangi polusi, caranya bisa dengan melembabkan polusi, menyedot polusi, menggunakan masker. Kedua itu dengan meningkatkan kemampuan fisiknya dengan latihan pernapasan, senam. Kemudian yang ketiga, tingkatkan gizinya, ya, artinya makanan-makanan suplemen boleh ditambahkan. Kemudian yang keempat, cukup istirahat. Jangan mau kerja di pabrik, ya, begadang terus, besok masuk kerja. Jadi 4 hal itu yang menjadi preventif untuk orang-orang yang kerja di pabrik supaya tetap sehat. Ya, kita nyari uang tetap supaya sehat. Jangan kita dapat uang banyak, sakit, buang, berhamburan juga akan percuma. Ya, kayak misalkan contoh, tahu Tukul Arwana? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, dia sakit, ya juga menghabiskan duit banyak. Ya itu karena mencegahnya nggak ada. Ya, dia kena stroke, dipon operasi otak, kemudian perlu latihan fisioterapi terus-menerus, dan hasilnya mudah-mudahan bisa mencapai 70%, 80%. Dan cost-nya cukup tinggi, ya, bisa habis miliaran. Tapi kalau kita bisa mencegah, bagaimana kita mengobatin, itu lebih awal, akan lebih mudah. Oke, terima kasih. Bisa di screen, kemudian nanti dikirim ke Mas Mbak siapa? Penanggung jawab mata kuliahnya. Ya, izin menjawab, Pak. Untuk si pennya saya Prapangesti dan Nadira, Pak. Iya, nanti di screen. Terus penanggung jawab mata kuliahnya siapa? Izin menjawab, Pak. Bu Zara, Pak. Ya, nanti kirim ya laporan ke Bu Zara. Udah kuliah Google Meet pada hari ini dengan topik itu ya. Iya, baik, Pak. Di WA aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lain kesempatan. Belajar terus, fisioterapi tetap maju. Tanpa Anda usaha, Anda akan lemah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya. Ya, makasih, Sehat-sehat ya, Pak. Pak. Sehat-sehat, Bapak. Sehat-sehat, Pak. Makasih, Amin. Pak. Ini masih bengkak sakit gigi.
Ini salah, nggak apa namanya, bolong giginya. Ya, cepet Oke, sembuh, Pak. salah ya. Ya, amin. Pak. Sembuh, Ya, Pak. amin, amin. Udah mendingan. Kemarin 2 hari, aduh, tidur terus, cekut-cekut kepala. Alhamdulillah. Salah minum obatnya terlalu banyak asam, jadi lambungnya ikut kena. Iya, ke dokter. Oke, Saleh ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.